Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa di hari Selasa sore di bawah pohon. Itu pohon. Pohon rindang sambil ngobrol asik, sambil ngopi, sambil ngemil-ngemil. Setiap jam 4 sore biasanya. Sekarang agak telat dikit. Kita seperti biasa ngariung Di bawah pohon. di bawah pohon, ngobrol asik sembari cari perenungan. Cocokologi. Tapi seperti biasa ada yang baru ya topiknya. Seperti biasa kita selalu memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk membuka acara ini. Oke, silakan. Irat. Dibuka Apa nih ngomongnya nih? Membuka acara aja, membuka program judul kita apa? Arium judulnya tadi itu. Tadi judulnya apa? Antara nyerah dan pasrah. Nyerah versus pasrah. Nyerah versus pasrah. Terbalik, pasrah. Pasrah versus nyerah. Jadi mana duluan sebetulnya? Nah, Jadi mana duluan? Pasrah duluan atau nyerah Pasrah duluan? duluan. Pasrah. Pasrah duluan. Pasrah. Kalau nyerah duluan gimana? Nah, itu ntar yang kita bahas. Oh gitu ya. kalau nyerah duluan nggak bisa pasrah nanti. Gitu ya. Kalau pasrah hasil dari menyerah. Yang mau Coba dibuka dulu silakan. Oke. Kita ngebahas dulu Iya, bahas dulu duluan ya. yang mana? Oke, apa nih mulainya? Gue juga bingung. Bukannya dia Arium. bingung gua. Ngariung sinkron. Nah, Arium ini sinkron. mohon maaf ini di apa tangkap tiba-tiba disuruh sini. Kita biasa gitu, mobil Justru mobil emang- lagi parkir tersenggol emang. Justru kita memang gimana caranya tetap organik, tetap Autopilot. No setting-setting ya. No setting-setting. Jadi emang Gebrak pertama berarti kemarin. angkat sama no setting-setting dan memang pengalaman itu tidak dibentuk menurut Jadi ini tidak pernah ada scenografi, ya. apalagi dramaturg. Jadi sebetulnya muncul tema nyerah versus pasrah itu kenapa? Kenapa? Ya, sebenarnya Awalnya kita memang muncul. mencari tema-tema yang dimana terjadi dalam kehidupan masyarakat, dalam kehidupan kita keseharian kita, tapi itu justru orang jarang merenungi atau memaknai itu dengan tepat misalnya. Kita juga belum tentu tepat, cuma makanya kita ketengahkan ini supaya gimana sih sebenarnya harusnya. Kita biasanya Ini kan terjadi di kita dalam- terjebak pada satu kata yang ini, sebenarnya kita lagi melakukan kata yang tadi. Makanya dibikin versus di kita Di ini. versus yang sebenarnya hampir sama. Orang kadang-kadang kalau kata dia kan orang-orang bilang ya udah pasrahin aja padahal sebenarnya udah nyerah, Nyerah, gitu, iya. ya kan? Gua nyerah belum tentu pasrah. Mm-mm. Pasrah itu ada unsur apa? Tapi silakan dimulai kalau misalnya analisa. Kalau nggak yang baru dulu aja. Kalau menurut pandangan lo apa sih definisi dari Pasrah pasrah dan menyerah. Menyerah itu ada definisinya nggak ya? Menurut masing-masing aja. Menurut masing-masing. Jangan ukat Kalau dulu. dia udah sering. Ukat sering. Dia bagian-bagian nanti bagian kejeblos aja Biar biarin. Dari dulu pengusaha lu, pengusaha. Usaha dulu. Terlintas gitu ya. Terlintas apa sih kalau dengar kata pasrah? Ini kan sehari-hari dalam dunia usaha terjadi dong di anak buahnya atau di timnya ini kan pasti terjadi kan. Sebenarnya sebelum komentarin nyerah sama pasrah, aku juga bingung kok bisa aku ada di sini. Itu bagian dari takdir. Pasrah. Itu pasrah. Itu pasrah kan? Itu tadi. Karena dengan paksaan kan menyerah aja terpaksa duduk di sini. Akhirnya menyerah, terus menyerah, pasrah. menyerah, Terhadap menyerah. keadaan. Pasrah sih enggak. Oh, enggak. Menyerah. Emang itu kopi hitam ya? Biasanya dia pasrah dalam kondisi di suatu tempat ya pasrah emang. Pasrah, ya. Enggak, apa yang terlintas begitu dengar kata pasrah? Apa ya? Kalau menurut aku sih menyerah itu jauh lebih apa ya dengan dibanding pasrah. Kalau pasrah itu udah nggak ada pilihan. Kalau nyerah itu masih ada opsi akan dilakukan lebih lanjut. Sebenarnya. Iya. Tapi kalau pasrah itu sudah ya udah menyerahkan diri udah segalanya udah apapun yang terjadi. Tapi menyerah. Kalau buat aku pribadi menyerah itu bukan arti titik masih koma. Masih ada proses lanjutannya lagi. Tapi kan ada kata nyerah. Menyerah itu kan dalam analisa analogi kata ya. Menyerah itu berarti kan sudah tidak sanggup lagi melakukan, tidak punya kemampuan lagi untuk melanjutkan. Kalau dari aku sendiri sih nyerah itu kadang-kadang ya, terucap kata menyerah itu dalam arti bukan habis itu ya udah tidak aku melakukan apa-apa. Karena di balik menyerahnya aku sendiri sebenarnya masih ada proses yang akan aku lakukan sambil proses berpikir itu untuk mencapai tujuannya. Tapi kalau aku pasrah
pasrah ya udah enough. Mau apapun yang terjadi terserah. Oke. Semua aku udah lakukan itu pasrah. Tapi kalau menyerah, nggak hanya di situ, itu masih koma. Gimana kalau menurut Pak Kemal dulu ya, Pak Kemal dulu? Bro, kalau menurut gua kebalik sih bang. Kalau tadi abang bilang nyerah itu udah gimana, kalau pasrah tadi abang ngomongnya? Kalau pasrah udah apapun yang terjadi bodo amat ya, terserah. Pasrah itu loh. Kalau menurut saya sih itu lebih ke nyerah sih bang. Karena kalau pasrah, enggak, kalau acuan saya, kalau acuan kita ngomong KBBI di pasrah ini, setahu saya kayak kita menerima apapun yang terjadi, itu pasrah gitu. Kalau nyerah kita kayak udah nggak mau mengubah hal itu. Kalau pasrah itu kita kayak masih bisa menerima yang terjadi, terus kita mau melakukan hal itu untuk mengubahnya. Kalau nyerah kita benar-benar udah nggak mau ngapa-ngapain lagi deh. Udah give up. Ya. Sunda ya namanya. Kalau give up. Mana tadi? Minuman tadi. Jangan pura-pura lupa. Pokok. Gejala deh. Biasa nih, gejala-gejala. Oh, Aduh, gimana kalau tukar? Di sini lebih panas loh. Cara argumentasi selalu berteman ini, selalu satu pandangan. Kalau dari Bapak Irot? Kalau gue sih ya, tadi mikir juga perbedaan nyerah sama pasrah. Mungkin kalau dari sisi bahasa agama lah misalnya, pasrah itu kan bisa kita artikan sebagai tawakal, ya kan? Artinya ada aspek keikhlasan di situ. Lo berusaha semaksimal mungkin, lo berusaha sampai titik ke tahap yang dalam kemampuan yang diberikan pada Tuhan pada lo berusaha melakukan segala-galanya, tapi saat hal itu tercapai misalnya, ataupun nggak tercapai, ya udah. Yang penting lo tahu lo sudah melakukan sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Tapi kalau lo nyerah, artinya lo sudah melepaskan dari keikhlasan itu, lo udah nggak ikhlas lagi. Lu udah menyerah aja dengan kehidupan, fatalisme istilahnya. Artinya lu udah nggak, istilahnya kalau lu nyerah, lu nggak menghormati diri lu sendiri, lu nggak menghormati fisik lu nggak menghormati mental lu nggak menghormati jiwa lu sendiri. Itu mungkin perbedaan menurut gue. Super banget. Super ya. Sama anak muda zaman Lama nggak nongol, begitu nongol. Iya berat. Langsung habis pembahasan. Udah selesai. Udah intisari gitu. Oke, ini sebentar Udah langsung tadi FPU udah. Dari Pak Guru. Pak Guru. Yang lain dulu bisa. Pak Guru dulu lah. Dari awal selalu dialog pertama, yang lain dulu bisa nggak? Takut banget kejeblos. Itu nyerah atau pasrah tuh? Nah, ini nyerah apa pasrah? Itu nyerah tuh kayaknya tadi. Nyerah ya? Ya. Karena menurut Karena belum saya berusaha ya? Iya benar, belum berusaha dia. nyerah itu adalah makom tertinggi Makom. bagi seorang hamba. Apa tuh? Iya, jadi Nyerah. bagi seorang hamba nyerah ini adalah makom tertinggi. Karena dia sudah melunturkan semua kemampuan-kemampuan dirinya kepada Tuhan. Beda loh bahasa. Bagi seorang nyerah sama berserah tuh beda loh. Makanya dalam konteks apa? Nyerah atau Iya, menjadi iya. menyerah. Menyerah dengan berserah. Ya, beda. kalau dalam konteks menyerah, berarti subjektifnya itu adalah seorang itu kan. Bagi seorang hamba, menyerah itu, ini kan konteksnya dalam seorang hamba ya. Subjektifnya itu adalah hamba kepada Tuhannya. Menyerah itu adalah makom tertinggi, karena dia sudah menanggalkan semua kemampuannya dia kepada Tuhan. Berserah diri kali, bukan menyerah kali. Ya, kalau saya memaknai itu menyerah dalam konteks hamba. Apa biarin. Dalam konteks hamba itu makom tertinggi. Tabungan buat kita. Karena dicari kontradiktif kan. Tabungan. Tabungan buat Oh, berserah. kita demen nih begini. Nanti kita bisa debatkan itu ya. Sedangkan Oh, belum. dalam konteks kita nih muamalah atau dalam bersosial, menyerah itu adalah makom terendah, karena kita ini sama derajatnya, sama-sama hamba, jadi nggak boleh menyerah di situ. Oh, Paham jadi- ya, di sini batasannya ya? Paham Oke. yang lo maksud. Nah. Tadi untuk urusan ketuhanan, menyerah itu kita makom tertinggi. Berarti nggak ada perdebatan di situ. Belum. Lo jangan senam dulu ya. Gue lagi mikir nih. Iya. Kalau pasrah itu menurut gue sih itu adalah proses.
pasrah. Pasrah itu proses, belum ending. Makanya tadi gue nyebutin nyerah dulu gitu. Nyerah kalau dalam konteks kehambaan dia makom tertinggi. Tapi dalam konteks kemanusiaan itu adalah makom terendah. Oke, karena kita sederajat di situ. Sedangkan kalau pasrah itu adalah proses. Jadi dia belum ending. Jadi jeda dulu gitu. Dia mengukur diri dia dulu. Baru dia nanti ngegas lagi. Begitu aja dulu pengantar. Oke, super sekali. Gimana? Ya kalau gue sih ngatanya gini, mungkin lebih ke sosial atau psikologi ya. Gue pernah dengar sih dari orang gitu, nyerah dan pasrah. Nyerah itu tuh kalau kita ngomong nyerah, secara psikologis di dalam tubuh kita tuh langsung kayak berhenti gitu. Jadi semua main itu kita tuh langsung berhenti. Jadi kayak itu mempengaruhi dari pikiran kita, gerak kita, semuanya itu Semacam ada perintah gitu ya? Iya, kayak ada perintah. Itu secara karena itu otak gitu. Otak membuat kita nyerah. Itu akan mempengaruhi keseluruhan gitu. Secara psikologis itu gue pernah kasih tahu. Ada orang pernah kasih tahu gitu, makanya kita jangan pernah menyerah. Lakukan yang terbaik dan semaksimal mungkin. Hasil, kalau pasrah itu hasil. Apa yang udah kita lakukan, hasilnya seperti apa kita pasrahkan. Tapi kita udah punya prosesnya. Kita di kalau kata prosesnya adalah lu semaksimal mungkin. Hasil itu yang menentukan bukan kita maksimalkan mungkin ya, tapi hasil itu ada. Kalau kita udah berapa semaksimal mungkin misalkan 99%, 1%-nya milik Allah. Itulah yang gue bilang prosesnya kita melakukan semaksimal mungkin, kita berpasrah, 1%-nya milik Allah. Kalau kita orang memberi, ya pasti kita akan memberi. Jadi Allah miliki cuma 1% aja? Iya, harusnya 99%. Kalau gua 99%. karena proses. Tapi sama lulusnya 99. Iya, kalau menurut gua. Jadi Allah tuh berhaknya cuma 1% atas kehidupan kita Iya, gitu ya? kita nggak pernah menentukan, kita nggak pernah tahu gitu. Kita prosesnya kita merasa bahwa hasil kita tuh udah 99% harusnya oke. Semua kan kalau hasil itu proses itu kan kadang-kadang kita merencanakan semua proses secara sistematis tuh kita udah kayak wah udah semua udah pasti harusnya. Berarti selama 9 Tergantung perencanaannya berdasarkan dari kekhawatiran apa makanya enggak? iya, Itu juga. Nah tadi kan 90%-nya itu waktu dilakukan selama 90% berarti Allah nggak terlibat di situ. Dalam arti apa nih? Pada prosesnya. Kan tadi lu bilang 90% kita 1% nanti Allah. Berarti selama 99% itu Allah nggak ada di situ. Pasti ada. Allah nggak ada cuma di kota doang. Pasti ada, tapi gini kan. Nggak ikut campur dia. Nah, menurut gua, ya pasti ada, tapi kan balik lagi 1% itu maksud gua adalah yaitu Allah atau ya Allah ya memberikan kita seperti apa terbaik buat kita gitu. Tapi 99% adalah proses yang dimana kita udah semaksimal mungkin. Itu sih kalau menurut gua. Kalau nyerah ya udah. Itu akan secara sistematis dalam tubuh kita. Ini semua kita udah berhenti. Itu pengaruh. Gimana dari Joker? Sambil menunggu Bang Doger, kita sebelumnya juga kita kedatangan tamu-tamu istimewa nih hari ini ya. Ada dari ISMI generasi muda, terus menangani gimana caranya generasi muda ini supaya cerdas dan pintar. Dan dari wartawan, kebetulan kedatangan tamu nih wartawan dari Tangsel Pos. Semoga ada hikmah yang didapat. Ada pengusaha juga nih, pengusaha Usaha. Bukan multidimensional. Berusaha. Pengusaha multidimensional. Ada Pak Guru. Ini juga publisher nih, publisher buku deh. Sisanya nggak jelas. Saya adalah makhluk astral ya. Malah astral, bisa ya. Projection semua nih. Sebenarnya gue nggak ada di sini gua. Dan hakikatnya kita nggak ada di sini. Semua tuh kayak metrik. Kita di sini tuh diturunin. Jadi maksud nggak ada di sini tuh pasrah gitu. Sambung-sambungin lah, Bang. Gimana nih? Cocokologi. Dari Bapak Doker, Paman Doker gimana? Ya sebenarnya tadi yang Irat bilang sebenarnya semacam itu ya. Jadi pasrah itu kondisi kita menerima keadaan dalam konteks adaptif. Kita mengadaptasi kondisi. Itu pasrah. Jadi kalau nyerah itu kita nggak bisa adaptasi lagi dengan kondisi itu sehingga kita udah give up, selesai itu. Udah misalnya lagi nanjak gunung nih, udah gue udah nggak sanggup, gue nyerah deh gitu kan. Maka dia akan turun lagi. Tapi yang pasrah itu udah kondisi dia capek, dia istirahat.
Kondisi dia capek istirahat dulu, kondisi dia lapar dia makan dulu, kondisi dia haus minum, dia nggak terus paksain untuk nanjak naik gunungnya hari itu. Dia tahu kapan dia harus. Dia tahu kapan harus. Jadi adaptif. Kalau pasrah itu kondisinya kita bisa menerima satu kondisi sambil dalam konteks kita melakukan adaptasi. Pasrah ya. Nah, berserah dirinya itu dalam konteks pasrah itu, itulah yang menguatkan kita untuk bertindak selanjutnya yang tadi si Bro Muslim bilang, sebetulnya itu bukan nyerah tapi pasrah. Setelah itu kita bisa punya rencana lanjutan dengan konteks berserah diri gitu ya. Nah, mengenai apa yang terjadi selanjutnya tetap dalam konteks kepasrahan, bahwa misalnya apakah dia tetap bisa naik gunung atau akhirnya ternyata ya udah kayaknya tubuh gue udah nggak sanggup, maka gue akan melakukan tindakan lain, entah itu nunggu di tenda, yang lain suruh nanjak atau turun. Tapi kalau nyerah beda konteksnya, udah serah, gue nggak mau lagi deh pokoknya, dan kapok habis itu mungkin gitu. Itu contoh di naik gunung ya, semacam itulah kalau apa analoginya ya gitu. Perlu ada hasilnya juga nggak sih? Semua tuh masing-masing punya target hasil nggak sih? Nah, biasanya kalau sebetulnya ini kan konteksnya bukan ke hasil ya, tapi memang kalau pasrah itu hasilnya adalah tadi tawakal. Hasil dari kepasrahan itu menjadi tawakal. Tapi kalau nyerah, kufur nikmat jadinya. Hasilnya. Kan bisa aja dia nyerah tuh karena dia udah berusaha semaksimal mungkin terus dia nyerah. Di mana sisi tipisnya gitu antara pasrah dan menyerah? Menyerah itu biasanya nggak maksimal. Kalau itu kan berarti terlalu berseberangan. Iya nggak, sebenarnya irisan. Justru nyerah itu sebelum maksimal dia udah berhenti. Kalau pasrah itu ya kan banyak orang sekarang yang terjadi di masyarakat itu kan udah pasrahin aja. Nah itu gimana tuh? Itu kan tidak ada sisi ikhlas yang terjadi dia nah bilang, makanya kan? kalau nyerah itu nyerah artinya kan? Itu artinya nyerah artinya. Kalau nyerah itu pasti nggak ikhlas. Misalnya pasti ada ganjalan dalam hatinya. Nyerah itu nggak ada konteks keikhlasan, tapi kalau kepasrahan itu konteksnya konteks keikhlasan. Mungkin gini apa? Kalau gue mikirnya semakin sering orang ngomong dia pasrah, sebenarnya dia nyerah. Sebetulnya dia nyerah. Kalau semakin sering dia ngomong pasrah, Berarti salah ini konteks pasrah. dong ya? Karena pasrah yang sebenarnya adalah nggak disebutin. Iya betul. Iya. Mirip dengan ikhlas, mirip dengan Iya. jadi nggak ada bunyinya kalau kata Dago. Dia jalan terus, dia nggak berhenti kan. Iya kan? Iya. Tapi saya agak kurang setuju Nah, dengan gua demen deh. generalisir, kufur nikmat terkait menyerah. Makanya kita kan karena saya nih belajar di sinkron ya, jadi mindset saya itu udah mulai ke sinkron. Jadi kita tuh harus sesuai dengan porsinya dong. Porsinya gimana? Makanya tadi saya memporsikan dulu, menyerah itu bagi kita sebagai seorang hamba atau kita sebagai seorang manusia dengan manusia atau hablum minallah dengan hablum minannas. Itu satu hal yang berbeda. Kalau saya sih memaknai kepada Tuhan, kita udah nggak boleh pasrah. Pasrah itu menganggap kita tuh masih punya kemampuan. Di hadapan Tuhan kita nggak boleh kayak gitu. Harus all out, udah ngaku aja kita udah nggak bisa. Biar Tuhan yang itu. Karena kalau tadi by proses adaptif itu, iya makom makanya menyerah itu, nyerah dalam konteks hablum minallah itu adalah makom tertinggi. Karena sudah tidak ada kalau tadi dibilang pasrah itu adalah adaptif, artinya kan dia bisa memilih di situ kan. Nah, sedangkan kepada Tuhan tuh kita udah nggak meruntuhkan semua kemampuan kita gitu. Sehingga yang paling tepat menurut saya, ini kan diskusi, jangan setelah turun dari nongkrong gini dibilang lu bener katanya gitu ya. Ayo nongkrong. Jadi nyerah itu menurut saya kepada kalau dalam konteks hablum minallah, dalam konteks hambaan itu adalah makom tertinggi. Nggak bisa disebut kufur nikah. Justru kalau dia masih kayak ya udah gue pasrah aja gitu. Ya udah gua pasrah. Beda. Ya udah itu berarti masih ada penolakan dalam dirinya atau ada pilihan lain Kalau selain sama daripada urusannya hablum minallah nggak ada nyerah, nggak ada pasrah. Itu namanya berserah diri. Iya, betul. Nah, bahasa Beda. merah sama Maknanya pasrah udah itu kan beda. jadi. Nah, ya. Maknanya Kalau beda. dalam konteks KBBI ini emang agak tipis nih. Nah, berserah Makanya- sama menyerah bukannya beda? Beda. Nyerah itu lebih ke Beda karena terhadap suatu kalau kondisi. saya dalam konteks kehambaan menyerah berarti itu kan ada menyerah itu menurut saya itu lebih kepada lebih all out gitu. Dia itu lebih totalitas gitu untuk nyerahnya gitu. Enggak. Ya udah Allah gitu. Kalau Ya udah menyerah Allah. itu kan bukannya predikat. Kalau berserah itu Beda lah. Maknanya udah beda. Berserah iya. diri dengan menyerah beda. Berserah itu bukannya kata kerja gitu. Iya.
Justru predikat sebagai manusia itu kepada Tuhannya harus nyerah. Pada Tuhan harus menyerah. Emang Iya. Tuhan berserah atau menyerah? Menyerah pada Tuhan atau berserah pada Tuhan? Kalau menurut saya sih lebih tepatnya menurut saya kalau kata untuk kepada hablum minallah itu menyerah. Bukan Berarti- berserah. Bukan. Berarti ada tekanan. Justru kalau berserah ada tekanan. Enggak mungkin Ada nafsu dirinya harus dia ada untuk kata bilang punya- ini gitu. Kata hubung-hubungnya nih, karena pemahamannya jadi beda nih jadi berserah. Misalnya kalau menyerahkan mungkin bisa masuk gitu ya, menyerahkan semua takdir kondisi itu. Misalnya contoh, kalau misalnya ada orang putus asa misalnya, itu masuk kategori mana? Keputusasaan. Itu masuk ke Menyerah. Menyerah. Dia pasrah. Menyerah. Tapi kan Menyerah. makanya saya kan dalam konteks sinkron, kita tuh harus tahu porsi. Gak bisa kita mengeneralisir semuanya. Takut. Kita kan belajarnya gitu. Gak bisa semua Tapi kalau digeneralisir. misalnya secara- Putus asa dalam konteks muamalah itu jelas makom terendah tuh, nyerah. Tapi berputus asa terhadap Tuhan. Itu bukan putus asa. Banyak Itu putus. menyerah, menanggalkan semua kemampuan dia, ya ada Tuhan aja. Itu bukan nyerah, namanya berserah Menyerah diri. dong, berarti namanya berserah diri. Nah kan saya yang berargumentasi. Itu menyerah kalau menurut saya. Konteks setan akhirnya ditaruh di neraka itu nyerah apa? Kalau konteks setan, Apa pasrah? kalau menurut saya sih itu udah dalam konteks dia sebagai makhluk ya. Menurut saya dia dalam konteks itu sih menyerah. Enggak lah, dia pasrah. Pasrah lah. Menyerah. Kalau dia menyerah dia pasti sujud kepada Adam. Iya. Gak mau kerja sekarang Sebetulnya dia. apa? Iya, nggak mau kerja. Iya, Artinya nongkrong ada di dua surga mazhab deh. di sini. Iya. Ada dua mazhab. Hah? Ada dua mazhab di sini. Enggak. Kalau menurut gue ini Arti benar kan- juga kalau dari Gimana? siapa namanya? Bukan. Saukat. Kalau apa? Mencaukat. Saukat. Syaukat. Kalau Syaukat bilang dari mazhab yang tertentu betul juga nggak ada salahnya. Kalau dari misalnya kayak dari Doger bilang, itu kan mazhab tasawuf artinya. Bicara gitu. Kayak tadi dibilang hablum minallah, hablum minanas. Hablum minallah itu termasuk hablum minanas satu kesatuan atau terpisah dia. Nggak bisa dipisahkan. Nggak bisa dipisahkan. Itu tergantung dari mazhab mana kita mau berbicara. Sebetulnya nggak bisa Apakah Tuhan dipisahkan. dari sisi transenden atau dari sisi imanen gitu. Iya, karena dari sisi ayat-ayat mukamatnya aja, setiap ada kalimat tentang sholat diiringi dengan kalimat zakat. Artinya itu penerjemahan dari hablum minallah dan hablum minanas yang tidak bisa dilepaskan. Selalu. Manunggal itu kan. Iya, setiap ayat tentang sholat pasti ada zakatnya. Waqimus sholat wa atuz zakat. Tidak ada yang berdiri sendiri. Makanya artinya itu selalu berbarengan itu kan. Hablum minallah dan hablum minanas. Itu kan simbolistiknya dari situ. Nah, artinya kalau tadi sebenarnya bukan soal mazhab, tapi kayaknya soal pemahaman tentang kata menyerah dan berserah diri ini belum paripurna nih ya. Ya gitu kira-kira. Ada tambahan? Enggak, belum. Belum ya? Apa sih? Nah, kita kan seringkali gitu kan, kalau menyerah itu udah selesai, tapi kita dalam hati kita masih ada sesuatu yang kita simpen. Kalau Ganjal menyerah itu. gitu ya. Iya, ada yang kata ganjal. Tapi pasrah itu dalam konteks menerima keadaan itu dan bagaimana mengadaptasi dirinya terhadap satu keadaan sehingga kita nggak punya beban dalam pikiran, nggak punya beban dalam ini kayak kan misalnya kondisi pandemi kemarin ya kan, kita nyerah atau pasrah ya kan, kondisinya emang nggak bisa dirubah, emang pandemi gitu kan. Kalau nggak mau vaksin pasrah atau enggak? Ya? Nyerah. Vaksin nyerah itu, Nyerah ya. nyerah. Karena dia nggak Kalau vaksin nyerah. Kalau Pak Kalau vaksin nyerah. Nyerah. Iya kan berarti udah ikut Ini untuk nyerah apa komunikasi. pasrah? nyerah itu. Hah? Kalau pasrah adaptif lah kita. Nggak usah divaksin. lah kalau dia nggak vaksin tapi olahraga terus Nah, gimana? itu Gimana? Kalau dia nggak mau vaksin tapi olahraga terus? Itu kan Nggak, itu dalam konteks pasrahan, tapi Nah, olahraga ya kan. Iya, vaksin itu kan ada regulasi. Iya. Nah, regulasi itu yang kita harus mengikuti suatu regulasi, ya mau Nyerah, regulasi, iya. bukan pasrah. Kan kita masih bisa ngakalin Iya. ya. Walaupun masih ngakalin, Itu kan pasrah beda. ya? Itu pasrah namanya. oh itu nyerah dengan regulasi. Kalau nyerah itu kita ikutan vaksin itu nyerah. Karena Oh, gitu? kita udah gak punya pilihan lagi kan. Iya, Oh, gitu ya? Karena dia Nah. tidak memilih untuk tidak punya pilihan. Iya, kalau pasrah itu kan Iya. begitu kita oke pasrah dengan kondisi ini itu harus ada vaksin. Bagaimana caranya kita adaptasi itu? Kan itu Tapi pasrah. kalau melawan regulasi,
Itu nyerah juga. Jangan dilawan regulasinya. Kan kalau orang mau ngelawan gimana? Hah? Kalau orang mau ngelawan gimana? Bebal gitu kan mau ngelawan gitu. Itu antara bebal sama istiqomah sebenarnya. Oh, kan beda lagi ya. itu tema berikutnya, bebal versus istiqomah itu. Enggak, itu dalam sisi pasrah kalau dalam konteks vaksin gitu ya, apakah itu ada unsur perlawanannya juga? Apakah pasrah itu ada unsur perlawanannya juga? Enggak juga, pasrah itu kan adaptif, makanya kalau tadi gua pikirkan tuh ada adaptasi dari situ. Adaptasinya apa ya? Kita misalnya kita yang nggak vaksin, sementara regulasinya harus vaksin. Ya udah, kalau nggak usah ke mall, yang memang harus pakai itu, ya kan? Kalau mau terbang, Nah itu. Ya nggak usah terbang, harus terbang ya. kan harus terbang. Bisa berenang. Ya kalau ibaratnya kalau mahal cari yang lain gitu. Hah? Iya. Tapi Iya. saya coba Kalau nyerah itu nongkrong bareng nih, temennya semua pakai gelas Starbucks. Menyerah itu. Lu masih gitu. lu pakai gelas kosong, lu masih pakai Starbucks juga, itu nyerah Nyerah namanya. namanya. Kalau pasrah itu ya udahlah, gue pakai takir ini aja, tapi gue tetap keren. Tapi apa? Pasrah itu kemampuan dia menerima dengan Bukan kemauan menerima, dia justru itu tadi ya kan Girat kemampuan bilang. dia memaksimalkan. Justru dia sedang meremehkan dirinya sendiri kalau Kalau nyerah. itu. Nyerah Karena dia tidak. menghentikan potensi yang ada di dirinya. tapi kalau dalam kacamata saya Lo pakai kacamata, iya, kacamata iya, lo mana? dalam Kacamata konteks pakai. Oh, itu. dalam konteks gelas Starbucks. Oh, enggak itu. Panjang lagi. Sebut mulu nih. Males Iya, ntar iya. gua Kalau- cancel Jadi aja deh. Kalau sponsor. Jadi ibarat kalau saya sih sinkron, Gelas memaknainya gini. sinkron. Kalau saya sih memaknainya pasrah tuh masih koma. Pasrah tuh menerima. Kalau nyerah Titik. nyerah tuh udah titik. Iya, nyerah titik. Ya, titik. Ya makanya Jadi dalam arti negatif. dalam konteks habluminallah kita harus nyerah. Sedangkan dalam konteks habluminanas kita Enggak, kan bisa lu pasrah. belum- Bukan nyerah, belum kata-katanya. ini, nyerah. Nggak cocok. Nyerah tuh enggak. Bisa pasrah. Pemahamannya bisa beda. Dalam habluminallah nggak pakai kata nyerah, nggak cocok katanya. Berserah diri kali ya. Terserah. Kita justru nggak boleh nyerah terhadap Allah. Lah kan ini diskusi. Iya, makanya gue bilang kalau gue sih, gue nggak menyerah terhadap Allah. Misalnya terhadap pencipta tuh gue nggak akan nyerah. Gue akan berusaha semaksimal mungkin. La haula wala quwata illa billahi Nah, aliyil azim. yang artinya Hah? Nyerah apa berserah? Berserah diri. Nyerah apa menyerahkan? Terserah, nggak nyerah. Nyerah. Dalam konteks itu ya saya bilang menyerah sih. Itu menyerahkan apa mengembalikan? Dalam konteks itu La haula wala maksud quwata saya illa billah, adalah menyerahkan, mengembalikan. ya mengembalikan dalam arti kan kita berarti kan kita nggak punya apa-apa. Nih, saya dipinjemin nih, dibalikin. Ya udah saya nggak punya apa-apa. Iya, kalau menyerah. Ya udah itu kan nyerah. Konteksnya kalau dalam ya balik Menanggalkan menyerahkan itu. semua kemampuan kita, udah titik gitu. Makanya tadi kan saya memporsikan dulu gitu kan. Ini kan mindset apa namanya ngariung kan, Iya. memporsikan dulu kan pada tahapan-tahapannya kan. Ya, Dalam makanya- konteks habluminallah udah nyerah. Mau gimana pun jangan sok-sok pasrah. Yang bisa ngelakuin apa lagi? Beradaptasi apa lagi? Orang sama Tuhan kok yang udah masuk ke segalanya. Ya, Sedangkan kalau pada manusia, ya kita harus pasrah. Kita tuh pasrah masih kan kalau dalam berarti kan pasrah dalam- tidak melakukan hal-hal apa-apa Oh, lagi. bukan. Dalam justru ketika Dalam sudah konteks dia beradaptasi gitu ya. Iya, beradaptasi berarti Kalau kan dia pasrah sudah beradaptasi. melakukan sesuatu, tapi dia beradaptasi untuk apa namanya ketika dia sudah melakukan sebuah proses, ya sudah dia pasrah gitu. Dalam konteks itu gitu. Makanya kan habluminallah itu bukan urusannya ibadah ritual aja. Bukan soal rasa aja. Rezeki itu habluminanas apa habluminallah? Ya habluminanas dan habluminallah. Rezeki. Ya habluminallah. Habluminallah. Kalau sudah ada jaminan itu ya. Misalnya lo dikasih rezekinya sangat sedikit. Misalnya. Yang lo lakukan lo menyerah atau pasrah? Ini kan pembahasan kita yang sebelumnya. Iya, ini soal tadi habluminallah ya kan? Iya, artinya dalam Lo pasrah- habluminallah pasrah udah atau menyerah? Nyerah. Jadi lo nggak usah apa-apa. Nggak usah apa. Kan katanya saya sebenarnya mau menyelipkan kata nyerah itu adalah keikhlasan makom tertinggi. Kita kan Bukan udah nyerah, itu sebutin. berserah diri. Makanya beda, kata-katanya beda ya kan? Nyerah dengan berserah diri beda loh. Kalau Bukan pasrah kan? pasrah itu dalam konteks berserah diri. Iya. Itu pasrah.
Ya saya dalam konteks menyerah itu. Beda, makanya. Jadi itu nyerah. Apa Ini kan dalam konteks judul ya, tema ya. Temanya itu adalah pasrah versus nyerah. Berarti kan saya menggali dua kata ini gitu. Sebelum ada predikat lainnya atau me atau be sebenarnya. Makanya kalau Menyerah nyerah atau berserah. nyerah dengan pasrah ini, irisannya di situ justru pasrah itu konteksnya adalah berserah diri. Itu pasrah. Ya saya juga intip di KBBI juga kayak gitu sih Ya kan? sebenarnya. Nah, kalau nyerah itu Tapi kan saya menggali kata itu, makanya saya mikir tadi tuh saya lihat kita ini diskusi ini sesuai KBBI atau sesuai dengan mindset kita masing-masing gitu. Maka saya memaknai, boleh, ya, artinya boleh. saya memaknai itu gitu. Bisa jadi Tapi KBBI jangan, salah. ya makanya, iya benar. iya makanya saya memaknai itu, memaknai menyerah, nyerah, nggak usah pakai predikat apapun lah. Nyerah dalam konteks hablum minallah itu makom tertinggi. Nah, Jadi bebas kan? dalam Artinya saya jangan diluruskan. dalam kembali konteks ke- kehidupannya gimana berarti? Kita harus menyerah atau harus gimana? Dalam konteks Iya, kehidupan sehari-hari. dalam konteks kehidupan Nyerah itu sehari-hari. kata baku nggak? Nyerah itu kata baku nggak? Atau serah? Akar katanya itu. Akar Serah. katanya Dari serah. serah. Katanya. Serah. Pada dasarnya serah. Apa Kalau lagi? nyerah itu kan bahasa Serah. slang aja. Nyerah. Menyerah itu ya Serah ada nye, Lagi. Iya. Serah, nyerah, terserah, Iya. apa lagi? Berserah, menyerahkan, menyerahkan, tapi nyerah itu lebih diserahkan. diserahkan. disematkannya itu dalam konteks keputusan sebetulnya. Iya, makanya. Menyudahi gitu kan. Terus Menyudahi, setiap kan? itu juga pasti akan berbeda maksudnya. Kalau menyerah, diserahkan, atau kan udah beda semua. Beda dengan dasarnya Iya, serah ya. Iya, artinya makanya saya tuh memisahkan dulu Kalau sebenarnya pantang tadi. menyerah, Pantang menyerah. Saya boleh ke tadi ya. Terus realitasnya tuh apa yang harus kita lakukan dulu Ya, kan? dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan Nyerah sehari-hari, dengan pasrah ini gimana? Ya dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermuamalah, dalam kita misalkan sedang usaha, sedang berkarya, pasrahkan. Ya itu pasrah namanya. Pasrahnya gimana? Ya pasrah itu berarti kita itu menyerah kepada Tuhan. Gimana sih? Udah mulai ya. makan sendiri. Tapi nih ada sepakat dan tidak sepakatnya gue dengan Iya. tadi. Kalau dari sisi aku pribadi, secara bisnis, terlepas dari hablum minallah ada hablum minannas tadi. Kalau kita bicara hablum minallah, buat saya pribadi, apapun itu sudah ada takdirnya. Sudah ada jelas akan seperti apa tuh Allah sudah tahu. Nyerah di situ ya? Enggak, ini saya lepas Belum. pisahkan dulu antara nyerah dengan Oh, iya. pasrah itu lepas dulu. Nah, makanya dalam kejadian saya bilang dari awal tadi, menyerah dengan pasrah presiden saya tidak pernah menggabungkan ya, urusan dengan takdir apa pasrah menyerah dengan habunul keputusan pernah namanya berserah diri segala macam tadi. Saya tidak pernah menghubungkan itu. Jadi apabila dalam satu statement keputusan saya harus menyerah atau pasrah, itu adalah semuanya kaitannya dengan saya pribadi. Apa perbuatan saya yang sudah saya lakukan, apapun yang untuk mencapai maksud dan tujuan tertentu, itu semua dari usaha saya. Saya selalu melepaskan dari takdir namanya Allah itu udah urusan. Jadi saya berbisnis misalkan, berhasil atau tidaknya, semua 100% campur tangan saya. Saya selalu pisahkan. Yang mana hablum minallah, hablum minannas. Jadi bila mana saya menggarap satu proyek katakan, mau tender atau apapun, berhasil atau tidaknya, itu semua adalah campur tangan, semua prosesnya adalah dari saya. Saya selalu memisahkan itu. Walaupun pada kenyataannya, kalau udah balik lagi hablum minallahnya, dalam proses itu berjalan, mungkin yang saya lakukan juga sama. Doa dari orang tua segala macam, doa secara pribadi ke Sang Halik ya kan, Maha Pencipta, ke Allah. Tapi dalam proses bisnisnya berjalan, apapun itu, mau gagal mau berhasil, itu 100% adalah campur tangan saya. Saya tidak pernah menghubungkan dengan urusan dengan Allah, itu beda. Buat saya itu beda. Jadi saya tidak pernah menggabung-gabungkan. Artinya ya kalau kita mau urusan dengan Tuhan, ibadah segala macam, ini bukan dalam konteks ibadah. Kalau mau digabung-gabungkan, buat saya bilang ya mencari nafkah bagian dari ibadah, betul gitu ya. Tapi kalau untuk urusan hasil segala macam prosesnya itu adalah campur tangan dari kita. Mungkin lebih ke usahanya kali ya, tapi
Tapi Iya, kalau proses usahanya. kalau soal hasil ataupun dalam perjalanan itu sih tetap kalau menurut gua semua itu kita nggak ada yang punya kemampuan. Iya. Kita ini ya. Nah, karena aku percaya apapun hasilnya itu sudah takdirnya. Iya. Jadi, apapun yang aku lakukan mau berhasil atau tidak segala macam, itu pasti ulah dari aku sendiri dan itu sudah ketentuannya. Ya, maka Jadi apapun memang- hasil akhirnya itu memang sudah setiap ketentuan. manusia akan menanggung dari akibat dari keputusannya dia. Betul. Tapi memang dalam perjalanan itu kuasa kita nggak ada sama sekali sebetulnya. Kita hanya mengusahakan apa yang memang menjadi saat ini kita menyadari kemampuan kita ini misalnya gitu ya. Ya kita mengusahakan kemampuan kita itu atas yang kita sadari ya. Kita misalnya bisa bikin karya begini ya itu atas keyakinan kita bisa. Tapi yang akhirnya menggerakkan gambar ini menjadi gini itu bukan kita sebenarnya kalau dalam kacamata gue. Ya, Ini udah hakikat lah. seorang Edi Boneski ini menggambar ini digerakkan, ada yang menggerakkan, bukan dia sendiri, tapi dia membuat ini atas keyakinannya dia bisa melakukan ini. Jadi kalau itu sebenarnya sih gue lebih bertanya aja nih. Batasannya free will sama takdir itu apa? Ini agak sedikit mungkin agak sedikit. Soalnya kan tadi ngomongin semua apa yang ini kan yang menggerakkan itu kan sebenarnya ya bukan dia lah. Gitu ya. Tapi kan kalau secara badaniah atau secara pikiran, secara akal, secara kemampuan, secara Kan instrumennya instrumennya dikasih otak. kan malah dikasih otak itu kan bagian dari free will, bagian dari yang dikasih sama Tuhan kelebihannya itu kan free will-nya itu. Iya, instrumennya dikasih Akal otak, itu. otak memerintahkan pada seluruh tubuh kan gitu. Tapi kan yang menggerakkan otak itu siapa? Kan ruhnya. Ruh itu kan bukan kita. Ngomongin rulah. Ada namanya tuh. Dia kayak ngerekap beberapa bahasan sebelum-sebelumnya. Memang Iya iya. kan selalu seperti itu. Iya, soalnya. ini memang ada Apa yang kaitannya. kita bahas, Bahas juga, kita pernah dibahas. Jadi, Free will sama takdir. Judul hari ini juga ada kaitannya dengan yang lalu memang. Jadi berlanjut terus ya. Selalu akan ada kaitannya. Jadi memang tadi Makanya Starbucks tuh disebut-sebut terus. selama belum dia nyerah ya. Selama dia belum nyerah ya masih terus ya. Kalau Nah, bicara batasannya kalau bicara menurut lo kan Starbucks berarti itu kan tuh nyerah itu pasrah. boleh gitu ya. Kalau menurut lo kan nyerah berarti boleh. Boleh. Memang dianjurkan dan mungkin bahkan menurut lo makomnya lebih tinggi daripada Dalam pasrah. urusan hablum Dalam minallah. Allah. Saya Kenapa harus dipisah-pisahkan? Nah, sekarang saya pertanyaan makanya gua- itu. ya makanya kenapa pertanyaan gue sekarang kenapa harus dipisah-pisahkan? Kayak misalnya tadi paman muslim bilang ini terpisah nih. Nah, ini juga gue mau pertanyakan gitu, kenapa harus dipisah gitu? Karena kalau dia ngomong tadi campur tangan segala aktivitas secara pemikiran itu semua ada campur tangan Tuhan. Karena ya Termasuk ketika kita lagi ngomonginnya tasawuf lagi. di kota, Ya, itu campur tangan Tuhan kan. Kita dikasih Karena semua itu udah diizinkan, sudah ya. ada. Tuhan udah tahu semua hasilnya akan seperti Iya. apa. Pertanyaan batasan mana kita harus pasrah dan batasan mana kita harus menyerah? Ya itu tuh, makanya tadi saya porsikan. kalau ada batasan ya berarti yang Ukat bilang tadi sebenarnya. Kalau ada batasan Ya ya. sampai titik mana deh? Iya, tadi kalau memang ada perbedaan yang harus kita batasi, ya yang Ukat bilang tadi benar. Jadi ketika urusan dengan hablum minallah ya kita nyerah dalam konteks bukan nyerah sebenarnya, berserah diri sebetulnya. Gimana tuh? Tapi sebetulnya lebih ke pasrah. Karena apa yang Allah perintahkan ya kita pasrahkan. Karena semua kemampuannya bukan di kita, pemilikannya pun bukan di kita. Itu yang kita pasrahkan. Bukannya nyerah ya. Kalau nyerah itu semacam give up, akhirnya nggak mau kenal lagi Allah misalnya, itu nyerah. Kalau pasrah itu ya kita memasrahkan memang ini Itu berserah diri tadi. Iya, Ya, berserah sepakat. diri. Kalau itu sepakat. bahwa apa yang kita terima itu dari dia, yang kita miliki pun bukan milik kita, itu kita pasrah. Oke, biar agak irisannya berserah diri sama pasrah itu sama apa enggak? Sama. Iya. Kalau pada aku sama. Berserah diri itu konteksnya Ya, pasrah itu konsepnya berserah Berserah diri. diri. Actionnya berarti. Tapi Predikatnya- dari segi emosional berbeda. Hmm? Dari segi kadar emosional berbeda. Coba Berserah elaborasikan. Coba. Ya, bagi di awal tadi, niat kita apa dulu? Gerak hati kita apa dulu? Hmm. Tergantung di akhir seperti apa, dan tergantung nanti gimana. Yang penting kan tadi balik di awal, kita berusaha dulu semaksimal mungkin bagaimana. Mau definisinya seperti apa, gerak hati kita dulu bagaimana. Gitu. Ya, itu di titik mana kita tuh sampai maksimal itu di titik mana kita tahu kapan harus Kalau menyerah, kapan harus berserah diri, kapan harus pasrah itu di titik kalau mana? menurut gue nih, kalau menurut gue
titik pada saat kita berserah diri ya, titik itu nggak ada misalnya kayak atau menyerah gitu ya. Sebenarnya itu apa yang kita lakukan dan ke depannya berubah. Misalkan kita usaha Seperti biasa. Biar Saya nggak tahu apa Selasa ada di syuting. ngariung. Ya, misalkan nih contohnya kayak maksud gua kita dalam usaha, misalkan dalam usaha. Dalam usaha kita ternyata bisa dibilang usaha kita nih stuck gitu kan. Kalau menurut gua saat itu kita bukan menyerah. Kita berserah diri dan pasrah. Tapi kita tetap melakukan prosesnya dan pada saat kita nanti pivot usahanya pivot itu bentuk dari pasrah itu sendiri. Pivot tuh kayak berubah. Yang apa nyari jalur lain. Nyari jalur lain gitu misalkan gitu. Jadi Tapi kan satu kaki tetap. Kalau pivot kan Pivot. satu kaki tetap. ya basket itu mah. Ya, tapi itu benar. Nah, pivot tetap. Kayak kita punya basicnya, Iya, punya Dia mencari kita- cara Iya, lain. cara lain, punya basicnya, and then dari sini kita mungkin dari basic ini kita melakukan hal yang berbeda, baru. Justru kalau nggak pivot itu namanya nyerah. Iya, benar. Pivot itu dalam konteks pasaran. Udah diambil gopal soalnya. Maksud gue gitu. Jadi kalau kita dalam ini, menurut gue kata serah itu memang jadi menyerah itu bentuknya negatif kalau menurut gue. Gitu. Karena mempengaruhi ya itu tadi gue bilang semangat secara tubuh dan lain itu langsung berhenti. Menyerah itu kayak stimulan langsung berhenti. Tapi pada saat kita berserah atau pasrah itu pasti ada proses-proses yang kita jalanin tuh. Nah bentuk proses kita jalan and then pivot atau apapun itu juga bagian dari campur tangan Tuhan. Menurut gue gitu. Kalau kita pasrah maka kita akan ketemu kondisi pivot. Bisa, ya kan? Nggak, makanya banyak orang soalnya kan banyak yang bilang kalau ya itu dia Mario Teguh kejadian. versi syariah. Banyak orang yang bilang ya Sahabat-sahabat udah pasrahin kreatif, pasrahin aja. Berarti kan konteksnya kayak ikhlasin aja. Padahal sebenarnya lu belum tentu itu menjadi maksimal dari apa yang diusahakan ya. Iya. Makanya pasrah dan menyerah itu sampai di titik mana? Pertama kan berarti kan ada target kan. Pertama ada goalnya dulu kan. Goalnya dulu, habis itu baru lakukan sebuah usaha untuk Goal mencapai yang goal ini. itu. gitu. Karena kalau pasrah itu nggak ada keputusan. Iya, Kalau nyerah itu keputusan. iya. Mungkin tadi jawab pertanyaan tadi ya, di titik mana kita ini ya? Mungkin kalau gua pikirnya itu akan beda-beda di tiap di tiap fase kehidupan kita, misalnya ya tahun ini, tahun depan itu kan naik turun. Saat kita pasrah atau nyerah itu nggak akan ada konstan, dia tidak ada statis, tidak akan ada tidak sama lah. Misalnya ada musibah, mungkin pengen menyerahnya lebih ini atau gimana, tapi di sisi lain dan kita berusaha nanti naik lagi begitu. Jadi kalau gue pikir mungkin ada yang bilang begini, kita hanya bisa menyerah ataupun mungkin pasrah juga saat kita meninggal gitu misalnya, karena saat kita meninggal kita udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Nah itu kan bagaimana kita merekonsiliasinya gitu. Jadi kalau pertanyaan lu lagi, di titik mana ya itu nggak akan ada jawabannya yang baku, karena di tiap fase kehidupan pasti akan berubah-ubah. Iya, nggak ada titiknya karena pasrah itu bukan level keputusan. Iya. Nyerah itu level keputusan. Kalau pertanyaannya nyerah itu jadi kayak kita nggak percaya sama campur tangan Tuhan, bisa nggak? Ada pertanyaan kayak gitu. Contohnya Misalkan gimana? kita menyerah nih, menyerah kita kayak ngerasa bahwa kita kayak udah nggak punya apa daya lagi, seakan-akan campur tangan Tuhan tuh udah nggak mungkin. Ya itulah yang Sehingga kita menyerah gitu. Nah itu jadi gimana? Maksud gue kan jadi kayak kesannya kita nggak percaya sama Tuhan pada saat kita menyerah itu sendiri. ya biasanya gitu. Nah itu maksud gue Sorry, jadi kayak gitu. Itu menyalahkan Tuhan gitu. Iya kayak kesannya kayak Sah aja kalau ada orang ada mau berpikir seperti itu. iya akhirnya kayak Sah nggak- aja kalau sah ada orang aja ada kalau- orang mau berpikir seperti itu. Misalnya ateis gitu misalnya, sah aja. Gitu. Ya misalkan orang yang memang nggak Iya. punya pegangan. atau- Itu realita memang ada Iya, seperti realita itu. ada kayak gitu. Makanya maksud gue kan di dunia ini semua tuh ada campur tangan Tuhan gitu. Apapun agamanya ya. Ini itu ada contoh campur tangan yang gampang misalnya. Kita nikah sama seorang perempuan yang dari kecil dia di keluarganya nggak pernah diajarin kebersihan misalnya. Kita adalah orang yang selalu bersih. Tiba-tiba kita nikah, ya. Terus kita baru mengetahui bahwa ternyata istri kita itu Aduh, nikahnya kecelakaan apa? Pas dulu. itu pasrah itu. Nyerah kalau itu. Ya, tiba-tiba kita baru menyadari istri kita ini nggak rajin bersih-bersih segala macamnya. Kita mencoba misalnya mengedrill dia untuk ayo dong supaya bisa bersih gimana ya kita itu. Nah kalau orang yang pasrah akhirnya akan menemukan emang istri gue ini dari kecil didiknya begini, udah gue susah ngerubahnya, maka gue pasrah dengan melakukan tindakan lain atau keputusan lain yang
mengarahkan supaya ini tidak menjadi konflik, tapi dua-duanya akhirnya terjadi suatu semacam harmonis atau rekonsiliasi segala macam. Jadi sinkronisasi. Iya, Ya. tapi kalau nyerah, udah gue pusing deh, cerai akhirnya. Nyerah karena tidak sesuai dengan keinginan. Nyerah, kalau udah. Kalau pasrah itu berarti kan ada Adaptasi dilakukan oleh dia sehingga itu akhirnya jadi bisa. Misalnya Tapi kalau misalnya orang pisah juga adanya pasrah aja udah kalau Nah, kalau cerai, bisa ya udah apa pasrah aja gitu. Pasrah apa nyerah? Dia menerima juga kalau dia kalau pisah misalnya. keputusannya dia adalah gue udah nggak mau lagi karena istri gue nggak bisa bersih itu nyerah namanya. Kalau ya kan Kalau pasrah itu bisa disebut kembali lagi benar juga Bang. Pertanyaannya ya, maksudnya kalau saat dia memutuskan berpisah itu bagian dari pasrah apa menyerah? Nah, memutuskan itu menyerah. Tergantung sikon sih itu. nah kalau saya coba Atas dasar apa dulu cerainya? Apapun itu, yang jelas kan ada Dengan kasus tadi tidak terjadinya keharmonisan atau sinkronisasi dari pasangan itu, akhirnya diputuskan untuk itu kalau kan di kita nih, kalau terjadinya keputusan dari pihak istri kita, itu kita pasrahkan, bukan nyerah namanya. Oke. Tapi keputusan dari kita namanya kita nyerah. Begitupun si istri. Si istri. Kalau dia memutuskan artinya dia nyerah, bukan pasrah. Menemukan suami yang ternyata Seperti gini, dia nyerah. Jajanin adik-adik. Setelah itu dia pasrah. Dia menyerah dulu, habis itu dia pasrah. Bisa nggak? Bisa aja, karena orang kan bisa berubah. Berarti bisa bersamaan dong jalan menyerah dan pasrah ini. Pada saat dia menyerah, bukan versus lagi. Artinya. Pada saat dia menyerah tentunya ada proses, baru dia bisa pasrah. Nggak mungkin pada saat lagi kisruh-kisruh itu dia pasrah ya kan. Dia pasti terjadi perseteruan atau apa. Kalau saya sih tadi kalau menjawab pertanyaan batasan ya antara pasrah sama nyerah. Jadi saya ingin menekankan kembali nih, dalam konteks habluminallah itu kita nyerah itu adalah makom tertinggi. Biasanya nggak terjebak antara menyerah atau berserah. Dia kan mazhab Sarbak. Tapi kalau dalam konteks muamalah atau habluminan nas itu menyerah itu adalah makom terendah. Nah, saya coba buatkan batasannya. Ketika seseorang berikhtiar dulu, dia berusaha semaksimal mungkin. Lalu dia ketika dia sudah berusaha, lalu dia jeda di situ, itu namanya pasrah. Jeda ya. Jeda di situ itu namanya pasrah. Yes, terbaik itu sih. Gimana? Ya, jadi ketika nih batasannya nih ya, ketika dia sudah berikhtiar, dia sudah berusaha semaksimal mungkin, lalu dia jeda, itu namanya pasrah. Jeda itu gimana maksudnya konsepnya? Jeda itu ya udah, dia tidak menentukan hasil. Nah, saya terus kalau misalkan dalam satu hal target, kalau tadi kan pasrah itu kan diawali dengan ikhtiar dulu tuh, usaha dulu yang maksimal. Sedangkan kalau dia nyerah dalam konteks ini adalah ketika dia untuk menentukan target, dia tidak melakukan apa-apa, itu namanya nyerah. Nah, terus apa bedanya? Nah, itu adalah makom terendah di situ. Nah, terhadap dua proses ini kepada Tuhan itu harus tetap nyerah terhadap hasilnya gitu. Jadi batasannya nyerah dalam konteks dan pasrah, nyerah dalam konteks habluminanas yang saya maksud itu adalah dalam sebuah proses menuju target. Sedangkan dalam konteks ikhtiar itu namanya pasrah. Jadi batasannya itu adalah sudah diikhtiarkan atau belum gitu. Kalau belum diikhtiarkan berarti dia nyerah. Ketika dia sudah diikhtiarkan, nyerah tapi berhenti maksudnya gitu ya. Ya, ketika dia sudah diikhtiarkan lalu dia berhenti untuk menunggu hasil, itu namanya pasrah. Sedangkan terkait masalah hasil atau endingnya itu kita nyerah kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Nyerah kepada Tuhan. Saya nggak mau terjebak antara menyerah atau berserah dulu gitu. Kenapa nggak mau terjebak? Jadi gini bahasa. Iya, biar saya murnikan kata judul ini dulu aja. Berarti mungkin gini bahasa ya, aku menyerahkan segala keputusan kepada Tuhan misalnya. Iya, udah gitu. Menyerahkan semuanya. Hasil nyerah pada Tuhan. Udah gitu. Berarti ini masalah diksi ya dong, berarti. Masalah Ini diksi. jadinya. Ya makanya saya nggak mau terjebak kepada predikat-predikat itu dulu gitu. Maksudnya saya mau memurnikan judul dulu gitu. Makanya Antara kalau memberikan judul berarti kan nyerah itu sesuatu yang dia tidak ada kepada konteksnya. bisa jadi kan dia nyerah orang Judul salah nih. nyerah itu menurut si orang Jadi ini sebenarnya nyerah itu bukan versus
pasrah. Enggak, kadang-kadang beda sudut pandang gitu. Iya. Ini kita ngeliatnya lu nyerah lo. Padahal emang dia mungkin dia memang kapasitas kemampuannya segitu. Tapi kalau kita ngelihatnya, oh sebenarnya lu bisa lebih. Itu kan berarti kan lu pengen memaksakan memaksakan kemampuan yang seolah-olah kita miliki supaya sama kemampuan si orang itu misalnya. Tadi dengan konteks misalnya naik gunung, dia nggak mampu lagi. Memang dia udah maksimalnya misalnya. Itu kategorinya kita ngomongin lu jangan nyerah lu. Padahal emang kalau mata kita sebenarnya bisa lu. Tapi menurut dia nggak bisa dan memang udah maksimal menurut kacamata. Kalau dia menyerah dia akan udah gua nggak mau lagi naik gunung, turun. Kalau saya coba Tapi yang kalau biar pasrah dia akan bikin tenda atau apa saya lebih konkret tetap misalkan mencapai tujuannya. belum tentu harus naik gunung. Pokoknya dia misalnya ya udah lu naik sampai puncak, gua tunggu di sini. Gua akan masak buat lu. Nah, contohnya Kalau kalau mau makan turun. kalau saya dalam konteks lain ya, misalkan dalam Turunnya gampang. nulis skripsi, nyusun skripsi misalkan. Ketika dia nyusun skripsi dengan kemampuan dia sendiri, terus dia sudah selesai sampai sidang, lalu dia menunggu hasil, itu namanya udah udah pasrah di situ, karena ada proses ikhtiar yang dia buat. Kalau orang nyerah, dia udah pakai joki aja gitu. Terus dia sama-sama disidangkan. Nah, hasil dari sidang itu udah nyerah kepada si penguji itu gitu. Tapi dalam konteks ini adalah dalam konteks itu Tuhan. malah lebih parah, dia menyerahkan dalam dirinya konteks sendiri. Iya, dalam konteks ketuhanan gitu. Makanya ketika dia menyusun skripsi dengan usahanya dia, lalu dia udah sidang, ya udah dari setelah sidang itu bentuk kepasrahan. Sedangkan ketika disuruh untuk menyusun skripsi udah pakai joki, itu namanya nyerah. Makanya tadi Irat bilang itu melecehkan apa sih? Kemampuan diri sendiri itu. Dia tidak menghormati. Nah, terkait masalah hasil baik atau tidak baik dalam konteks ini kan juri atau misalkan penguji itu. Dalam konteks sehari-hari, ya penguji kita adalah Tuhan gitu loh. Makanya kita harus nyerah kepada Tuhan. Dalam konteks penguji ini ya udah nilai nyerah kepada penguji, karena kita nggak bisa juga memperdaya penguji kan, karena juga sesuai dengan kemampuan mereka. Konteks lu kan ngomongin skripsi itu kan lu tanpa usaha effort, terus tinggal lu manggil joki jadi selesai gitu. Nyerah itu sama-sama di sidang, berarti sama aja, bisa aja dengan gitu loh. Ya beda Ya Tuhan, gue nyerah. prosesnya adalah, makanya di Ngariung ini kan saya kan pola pikirnya coba diporsi-porsikan dulu gitu. Jadi dalam konteks skripsi ini, dia tuh udah berupaya tuh. Udah endingnya di ujian skripsi, sidang skripsi. Nah, di situ itu pasrah. Nah, ini dia ketika udah disuruh untuk nyusun skripsi, dia udah nggak ngelakuin itu, udah tinggal pakai joki aja, tapi sama-sama sidang kan. Nah, proses yang pakai joki itu disebut menyerah karena nggak ada usaha di dalamnya di situ. Sedangkan kalau skripsi dia buat sendiri, ketika hasilnya itu nanti itu dipasrahkan konteksnya. Konsep ke vertikalnya kepada hasilnya itu udah nyerah aja. Berarti makanya saya beda terhadap berarti kalau dosennya nggak sesuai dengan kita, menurut dia nggak gitu, menurut kita gini, nyerah aja kita sama dia. Ya nggak masalah. Itu cocoknya pasrah dari kategori. Nah, cocoknya pasrah. Nih, Kalau tadi kan membedakan dulu nih. Kita tuh dalam usaha, tadi kan kita ya berusaha saja gitu. Urusan rezeki, takdir semua itu kan udah hasil ya. Udah urusan Tuhan tuh, termasuk kayak skripsi, mau lulus mau enggak, ya udah. Itu Tapi kalau kita ikutan aturan udah bisa lulus harusnya. Nah, follow up-nya ketika misalkan ini berlanjut ya, udah hasil kan kita nggak bisa memperdaya penguji juga kan, kita nggak bisa memperdaya penguji juga kan, karena penguji yang punya penilaian tersendiri terhadap skripsi. Kalau masalah skripsi bisa nih Bang. Kalau masalah skripsi bisa nih, makanya bisa disamain sama Tuhan nih. Nah, terus ini makanya saya lagi nyari. Jadi ketika dia boleh jeda dulu nih, nggak apa-apa. Tadi nih Pak. Nih, tadi gue pengen jawab dulu yang tadi ya. Kapan kita harus menyerah? Sebenarnya kalau gue jawab, harusnya nggak ada waktu untuk kita sama sekali nyerah. Tapi kalau untuk pasrah sebenarnya menurut gue, ya itu setiap hari, setiap saat kita harus pasrah. Kalau nyerah nggak ada kata buat nyerah. Nah, pertanyaan nih, kita sebagai civil society dengan bernegara sekarang, kita nyerah apa pasrah? Dengan kondisi sekarang ya. Menyerah.
Hah? Makanya pilihan-pilihan menyerah kenapa? Kalau pasrah kenapa? Dalam kondisi sekarang, Dalam kondisi sekarang, Dengan kondisi apa dengan yang sekarang, semua semua aja, kondisi semuanya. dalam Kayak tadi COVID, negara kita segala itu macam. apa semua. Oke, aja. kalau Sekarang saya- menyerah ke pasrah. Geopolitik. namanya saya pasrahkan. Aduh, gimana? Betul kejebak. Pengen. Tapi balik lagi, sebenarnya gue setuju. Sebenarnya gue setuju sama dia, maksudnya Tadi kita tidak ada jeda untuk iya, menyerah. dibalikin lagi tadi katanya waktu siapa tadi ngasih contoh tentang meninggal Ada dunia ya. jawabannya. Gue percaya kalau kita meninggal waktu saat meninggal, misalkan benar-benar sebelum meninggal nggak ada tobat sama sekali, berdosa segala Menjelang macam, meninggal, ya? iya. Pas udah kita nyawa diangkat, terus tiba-tiba kita tobat, kan yang maha tahu cuma yang di atas ya. Kalau kita benar-benar tobat, itu masih ada nggak nyerah kan berarti kita masih Iya. ada rasa penyesalan segala macam dan murni. Gue yakin itu bakal ditobatin, bakal dimaafkan semuanya langsung. Kalau memang benar-benar murni dan yang maha tahu kan yang cuma di atas. Kecuali kita udah nggak mau ngapa-ngapain ya udahlah. Udah isinya gini semua, udah isinya dosa semua, udah nggak mau minta pengampunan lagi, menyerah. Makanya nggak akan ada waktu buat menyerah sebenarnya. Setuju sekali. Kalau itu gue setuju. Nah, masih Harusnya gitu. kita nggak menyerah terhadap Nggak Allah ada. pun kita nggak boleh menyerah. Kita sebenarnya setuju semua kayak nggak ada Nggak, apa-apanya. dia Nggak, di depan Tuhan kita nggak ada apa-apanya, kita semua yakin setuju. Coba kalau untuk Sama, kata ya. menyerah disinya segala macam, ya itu perdebatan tadi. Sebenarnya setuju. Iya, makanya porsinya tadi Karena itu kan. hak prerogatif Tuhan soalnya. Ya. Iya, makanya kan saya memporsikan dulu di awal. Apa porsinya? Ya tadi. Kan ini makan dulu, makan Setelah dulu Allah. Tapi sebelum itu Nyerah. kita jeda dulu, kita gimana dari pendapat dari Paman Edi? Ya, makasih ya. Menurut analisa dari gambarnya ini. Wah, gambarnya udah panjang bener jadinya. Keren Ini banget. gua mau asbabul Urut. riwayat dulu ya. Oh, iya. Soal warna oranye. Kemarin itu baru sampai dari pesisir, mampir ke toko kertas, minta potongan-potongan kertas. Yang gue dapetin orange doang nih di Kebayoran. Orange itu sangat disukai ya oleh pegiat alam bebas. Iya. Ya, untuk menyatakan dirinya kalau gue berada di situ gitu. Dan orange itu bagi Holland Belanda ya, menjadi identitas color warna negerinya ya. Orange itu juga kalau dalam Sama ada sampai ada, tapi kan bukan orange district, jadi red district. orange itu apa ya warna SOS ya, Iya. warna emergency response. Identitas jod Ah, juga. itu ya mengenai warna orange. Ini bentuknya vertikal. Aku pikir ini seperti sajadah hari ini. Sajadah itu asal katanya dari sajadah yasjud. Sujud. Sujud serah diri. Ini ke atas vertikal. Kalau dilihat ini tangkapan-tangkapan dari narasi-narasi mulut yang hadir hari ini menyangkut perkara-perkara apa ya? Labirin-labirin, dikotak-kotakin semua perkara-perkara, saling tindih, timpa, tagging, ya kan, menyempal, menindih, menutup, menaksihkan, mansuh, ya kan. Pasrah itu, kupikir kalau dari Kamus Besar Bahasa Indonesia ada benernya. Karena ini juga disusun oleh orang-orang yang ahli ya, kayak Sultan Takdir Ali Sabana, H.B. Yasin, beberapa pakar-pakar soal bahasa. Jadi kalau kita balik lagi ke topik pembahasan pasrah versus nyerah, sebetulnya dua itu beda tipis. Dua itu salam banget gitu. Kalau dilihat di Nahu Sorob, keselamatan banget. Islam itu kepasrahan, taslim dia. Nah, Assalamu. sementara kalau nyerah mau nanti diksinya berserah, itu wakala yuwakilu taukilan, wakil tawakal gitu loh. Kita mewakili diri kita dengan segenap kemampuan, sepenuh hati, organisme, kerahiman. Itu angkat tangan deh kalau deh semesta ngasih ya kan. Tapi bukan nyerah dalam artian nggak bisa ngapa-ngapain, bisa bergerak juga, masih bisa berusaha gitu. Jadi pasrah dengan nyerah itu bagian dari apa ya, movement ruhul Islam di situ. Ada tampakan jiwa Islam, ada tampakan api Islam. Kalau kata Iwan Fals, pasrah pada ilahi, hanya itu yang kita bisa. Nah,
Nah, poin-poin ini tercantum memang di sini. Cuman jawabannya sekarang secara mujahadah mau nggak kita lebih menukik gitu loh, lebih memilih mendahulukan kepasrahan ya, jiwa kita secara gelora, giroh, izah ya, mau pasrah dulu atau mau nyerah dulu. Tapi kalau dalam memeluk Islam, maaf nih yang beragama lain, mungkin udah diatur juga di kitab-kitab samawi ya kan, kitab-kitab langit. Kalau itu semua udah diatur ya kan, bagaimana bentuk kepasrahan seorang hamba itu juga udah diatur dalam keyakinan, ideologi, ketuhanan gitu. Selanjutnya ketika nanti ada lahir menyerah, ya lahirlah itu kelompok-kelompok baru di dalam aliran Qadariyah, Khawarij, ya kan, Jabariyah, menyatakan kehendak Ruhiyah nggak nggak ada ya, Ruhiyah kan cuma hanya perkara-perkara ijazah, sertifikasi gitu. Menurut lantai Ya. Muta akhirnya itu ini omedi sinkronia. Muta akhir ini. Asinkronis sindikati. Nah, gue pikir titik temunya di keselamatan itu di antara dua pertengahan ini. Jadi kalau ada tadi pertanyaan untuk sistem hari ini, kita sebagai sipil mau ngapain ya, kita berserah, kita pasrah. Kalau hari ini pemimpin yang kita pilih ya seperti itu, dan berserah diri terus gitu loh ya, tapi tidak menyerah pada keadaan gitu loh. Gitu. Untuk agak rebel-rebel dikit lah, agak anarko dikit lah, agak organik dikit lah. Kita boleh menyerah apa tidak dalam hidup? Berarti ini kita membedakan antara institusi Iya. ataupun hukum ataupun segala macam aturan dan keadaan yang terus-terusan kan. Iya. Kita bedakan itu kan. Jadi dua tipis nih sebenarnya. Iya, makanya gue tandain di bawah ada plus sama dengan, iya kan. Jadi tawazun intinya mah, keseimbangan itu. Mampu nggak menyeimbangkan antara kepasrahan dan keberserahan, kenyerahan gitu loh. Gitu. Bahasa baru lagi nih. Kalau kita secara visual mungkin digambarin, kalau performatif ya, nyerah bendera putih. Ya. Tapi kalau pasrah bendera putih lo tambahin aja diki dal ya kan, nggak nyerah, gue masih tetap berkibar ya kan, tapi gue masih bisa jalan nih ngibarin bendera gitu. Putih benderanya putih. Iya, Ya kan? adaptasi dengan kondisi. Adaptasi dengan kondisi. Kita mengakali sistem kan. Iya. Bisa, sebetulnya itu salah satu kan. Ya inilah ijtihad Edi Bonetsky, teman kecoa secara visual. Mudah-mudahan berbeda dengan teman-teman. Itu kita harus melahirkan perbedaan-perbedaan dalam pemikiran ya. Nah, pemikiran-pemikiran itu sebagai... adanya emang setelah filosof itu muncul gitu loh. Filosof, aliran-aliran itu muncul. Bagaimana pasrah, berserah gitu loh. Gitu. Ya. Berpikir maka aku ada kan. Ya. Gitu Bang, jadinya jangan sampai aku ada maka aku ngariung gitu. Oh, iya. Ada tambahan lagi? Terus gue nggak tahu kok tiba-tiba hari ini warnanya banyak ya kan. Biasanya minimalis banget. Kayak kemarin tuh cuma duit sama satu warna doang ya kan, sesuai dengan keadaannya. Nggak tahu. Cuma tipek doang ya malah. Iya. Ini paling besar nih kayaknya, paling banyak. Iya. Ini berwarna banget yang Ini keren sih. Kalau kalian bayarin mau. Jalan. balik lagi value atau Nilai, nilai apa nilai dia? apa? Harga apa nilai ini? Di mana lo melihat sisinya? Ditawar nggak nih? Jadi kalau nyerah, kalau dari gua sih kita nggak boleh menyerah gitu dalam hidup ini, kita nggak boleh menyerah. Karena dua kata ini ya emang bersemayam Barengan dia jalan ya. bersemayam di kalau gue bilang Allah sama kayak manusia kan repotnya di Allah gitu loh. Iya kan, selamatan, tawakal ya kan. Jadi apapun tindakannya
ujungnya pasti akan kembali ke pasrah. Pasrah. Ilaihi Betul. rajiun maksudnya. Ya, sebetulnya itu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu jadi Kembali. pasrah. Itu konteks kepasrahan bukan konteks menyerah itu namanya, ya kan? Kalau la haula wala quwata illa billah, kalau tadi dia bilang tuh Pasrah juga bukan nyerah itu. Karena kan ada ayat lain yang menjadi penjabaran dari ayat yang sebelumnya, ya kan? Ya banyak dinamika yang tumbuh di sini ya kan. Seperti pembicaraan yang tadi tumbuh ya kan. Banyak letupan-letupan, terus lesatan-lesatan gitu. Tumpahan-tumpahan. Jadi yang meletus ya Pak? Ya kalau ukat ini nih, yang hitam-hitam ini nih. Bukan. Jadi penghalangnya. Ukat gini, ukat ya. Banyak persoalan-persoalan syukur. Perasaan-perasaan yang mendominasi. Tapi nggak apa-apa sih, Kat. Itu ijtihad juga. boleh nggak tuh pasrah itu dilakukan sebelum dilakukan? Kita udah pasrah duluan apa kita harus menunggu Kalau sebelum usaha menyerah. dulu? Kalau sebelum sih Menyerah. menyerah. Iya, makanya kalau sebelumnya kita udah memutuskan itu namanya menyerah. Pasrah itu nggak ada keputusannya. Belum ngapa-ngapain udah nyerah. Iya, Lombok, pasrah itu mengikuti aja alur, mengikuti hasil gitu. Tapi kita ada adaptasi situ ketika terjadi, misalnya kita sedang bikin teh, pengen manis ternyata jadinya asem. Nah itu kan kepasrahan itulah di situ kita adaptasi. Misalnya adaptasinya apa? Misalnya ya udah kita nikmati rasa asemnya atau kita tambahin sesuatu biar nggak asem. Tapi kalau nyerah ini dibuang. Makanya kan ada kisah ketika dikisahkan juga sama Rasul, ada seorang abid, dia tuh diberikan hidup 1000 tahun sama Allah, dan 1000 tahun itu memang dia itu untuk beribadah kepada Allah kan. Ya apa itu? Terus akhirnya kan di akhir hayatnya ketika itu kan disampaikan sama malaikat Jibril bilang, wahai hambaku, engkau akan aku masukkan surga karena ridhoku, gitu kan. Lah, kok karena ridho bukan karena amalku, gitu kan. Iya. Akhirnya diperintahkan dia untuk masuk neraka kan. Terus dia protes lagi dong. Terus dia protes, dia akhirnya ditimbang sama Allah. Oke, dengan nikmat mata aja ternyata amalnya yang 1000 tahun itu habis kan. Itu bukan pasrah menurut saya. Itu udah nyerah sama Tuhan. Nyerah gimana? Ya, nyerah sama keputusan Tuhan. Boleh, Bukan pasrah, itu boleh. nyerah. Boleh. Boleh. Itu nyerah. Bos. Oh, udah nggak bisa. Tapi itu Iya mak. itu bukan itu pasrah gitu. Iya. Tapi Bukan nyerah juga sih itu memang menurut saya itu bahasanya. udah ya kamu masuk surga bukan karena amalmu, kamu masuk surga karena ridhoku. Ya udah nyerah. Ya itu makanya yang kemarin setan bukan nyerah itu. Ada balik lagi ada cerita nih, ada cerita 2 orang pendosa nih. Dua-duanya pendosa. Begitu kamu diputuskan kamu masuk neraka. Dua-duanya yang satu berlari dengan kencang masuk neraka, yang satu lagi dia menuju neraka tapi sambil melirik-lirik. Sambil nengok-nengok gitu ke Allah. Jalan pelan, nengok. Itu masuk dari pasrah apa dari nyerah? Ini mosok iya gue sih masuk neraka kalau dinengok-nengok. Nggak salah nih. Allah ya kan. Gue langsung. Nah ini belum dilanjutin nih. Dalam kan konteks sampai nengok-nengok situ nih, aja. ya. Dia masuk ke kategori pasrah apa nyerah? Karena dengan perintah Allah, Pasrah itu. Pasrah. Pasrah. dia pasrah. Dia tidak Pasrah. menyerah. Yang pertama lari, yang lari duluan pasrah. Justru malah bagus yang lari langsung. Iya. Karena dia udah tahu ininya Iya. takdir. Tapi dia. dua-duanya Dia mengikuti. makomnya bagus. Itu tapi lebih bagus yang itu. Kayak karena kayak gitu. Enggak, tapi dua-duanya makomnya. Iya, Nah, tapi ini udah makanya langsung. yang satu yang lari langsung itu kenapa? Begitu tanya, kenapa kamu lari langsung? Karena gua ini pendosa. Jadi satu-satunya Iya. cara gua mematuhi perintah Allah untuk Lari. terakhir kalinya, gua Kalau taat dengan pasrah perintahnya, itu kan- makanya dia berlari. ini Kak Diki, karena dia berserah diri, salam, ya kan, patuh tunduk pada Allah, dia udah pasrah, ya, gitu, maknanya tuh. Dia udah. pasrah dengan apa yang diperintahkan. Iya, karena udah dihisap gitu, oke lah kalau begitu Iya. ya. Kalau yang satu lagi kan masih lirik. masih nahan lirik, gitu nggak salah nih ya kan. ya. Dia ragu sama keputusan. Oh enggak. Enggak. Justru kalau dalam cerita itu dia ditanya, kamu kenapa jalan melirik? Kamu kan ditarikan neraka. Kamu jalan kenapa keren tuh melirik? ditanyain gitu ya. Hah? Keren Iya kan ditanyain kamu kenapa gitu ya. melirik?
Masa iya kamu kan Allah kan engkau maha pemberi rahmat, maha pengampun. Masa iya nggak mau mengampunin kita? Akhirnya dua-duanya dimaafin. Kasih Dua-duanya masuk surga. bagi gue gerasi. Artinya apa? Artinya topik hari ini menjebak itu aja. Loh, baru tahu ya? Baru tahu. Makanya aku selalu menjebak. Selama ini emang kita jebak. topiknya. Selalu menjebak. Saya pikir dikotomi padahal ya sama aja. Jebak nih topiknya nih. Nah. Enggak, dalam konteks pemahaman matematika tadi yang maksud gua ngomongin dalam konteks pemahaman sudut pandang, orang bisa melihatnya itu suatu bentuk menyerah gitu. Udah gua menyerah terhadap situasi yang bahayanya kan ini kan untuk kita sendiri sebetulnya. Kadang-kadang kita merasa gua pasrahin aja, sebenarnya kita nyerah itu. Nah, apakah itu bagus apa enggak kan gitu? Makanya kita bahas di sini. Nah, makanya poin utamanya apa kalau buat kita sendiri ya. Apakah menyerah itu dia tidak memaksimalkan? Ya itu sebenarnya sih kalau bahasa singkatnya dia udah menghina Tuhan sebenarnya. Ya, kalau bisa nggak dibilang gitu? Lu kalau menyerah lu menghina Tuhan. Oh iya pastinya. Selain juga merendahkan dirinya sendiri di mana di dalam dirinya ada Rohul Kudus kan gitu. Makanya kembali ke statement awal saya tadi. Kalau dia beda, tapi menyerah itu menghina Tuhan. Dalam konteks muamalah, nyerah itu adalah makom terendah. Gitu kan statementnya dia kan? Oke, terus buat gua konteks dalam prosesnya kan harus blunder dulu. Udah azan. Ini kalau kita berhenti waktu azan itu nyerah tuh pasrah. Hah? Kita berhenti Habluminallah. Kalau ini masuk ke adab. Karena programnya Bukan masalah nyerah sama pasrah. iya, Masih adab. Jadi jawabannya beda nih. beda. Ada Jadi nggak etika. semua bisa diserahkan, nggak bisa semua dipasrahkan. Memang beda konteksnya beda ya. Nah. Konteksnya beda. Makanya harus diporsi. Tapi ini sebagai penanda bahwa azan itu sebagai penanda bagi kita untuk menyudahi atau untuk diskusi kita kali ini. Salah. Azan itu bukan tanda untuk menyudahi. Menjadi diskusi kita. Tapi tanda untuk mulai sholat. Gue demen banget, pada hatam banget kalau ngomongin Masalah gua soalnya nggak pakai azan. Nah, itu dia tuh. kan kalau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di hari yang berikutnya. Diskusinya lanjutin. Ini lagi menyerah nih. pasrah. Ya kan? Jadi dia sebenarnya bilang Lempar anduk. gitu. Cuman keduanya yang dia bilangnya nyerah. Dia memang gitu. Mazhab pertama yang bener, abis itu ambruk. Ya, kalau apapun dalam hidup ini itu pas satu adalah paling akhir. Jadi kata menyerah itu nggak ada. Iya, menyerah. Makanya pertanyaanku, nggak ada atau nggak boleh? emang nggak boleh orang pasrah itu diawali di hari Kalau dengan misalnya pasrah, pasrah? ya pas ada keadaan segala macam. Itu Kan boleh. Apapun itu sudah ada jalur. pasrah itu nggak bisa diniatin, nggak bisa di. Sudah betul. Enggak, misalnya gini, kita memulai hari kan, kita bangun. Oke, kita misalnya memang dilatih untuk mengingat Sang Pencipta gitu. Jangan nyebut Allah, ngomong Tuhan, banyak kan. Kalau yang menciptakan itu kita. Zat. Apapun yang hari ini terjadi, apapun yang hari ini saya usahakan, apapun yang terjadi hari ini, saya pasrahkan semua hasil kepada Engkau. Kun fayakun. Terjadilah. Apa yang terjadi? Tapi dalam konteks perjalanan harinya dia tetap berusaha, tetap memaksimalkan Iya. apa yang ini. Tapi kan itu di awal. Itu Berarti boleh-boleh aja tuh. kan soal niat. Itu dia balik lagi. Soal niat, soal rasanya kan setelah dilakukan. Rasa pasrahnya. Niatnya iya, kita dari awal meniatkan. Tapi balik lagi seberapa yakin kita dengan niat kita? Iya, itu dia. Makanya kalau kita dengan niat, Karena lo dulu ya ada orang Jabariyah lo, aliran. Udah kita mah percaya sama. Iya. Iya ya, keren juga tuh. Fatalisme itu ya? Canggih juga zaman itu ya. Maksudnya? Iya zaman itu. Terus tapi kalau dia waktu itu saat itu dia udah Mutadilah lawannya. estetika muncul, dia pameran keren juga tuh ya kan. Pameran maksudnya, exhibition gitu. Tapi kan narasi-narasi itu tumbuh nih sampai sekarang. Ya kan? Ada kelompok itu gitu loh. Sampai sekarang masih ada. Siapa yang mau ngatur? Gua, urusan gua ya. Gitu. Tipis tuh sama Fir'aun tuh. Ya.